Sebelum kita dengarkan firman Tuhan di acara KKR ini, mari kita tutup kepala, kita berdoa. Segala puji syukur, hormat kami naikkan kepadamu ya Tuhan Allah kami, Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkenan, yang menolong kami, Tuhan yang melimpahi berkat kepada kami. Dengan ungkapan syukur, dengan kerendahan hati kami datang ke hadirat Tuhan. Ini kami Tuhan, lawatlah kami Tuhan, kiranya firman ini tetap hidup, bertumbuh, berakar di kehidupan kami. Ini doa kami dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Shalom. Kesempatan yang berbahagia ini di siang hari ini, cuaca yang panas, suhu yang panas, tetapi hati kita diserang firman yang hidup. Mari kita buka Alkitab kita yang terdapat dalam Keluaran 20 ayat 2 sampai yang kelima. Kita buka Alkitab kita terdapat dalam Keluaran 20 ayat 2 sampai ayat yang kelima. Yang telah temukan katakan amin. Amin. Mari kita baca bersama-sama dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadat kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu yang membalaskan kesalahan bapa pada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Shalom teman-teman. Di kesempatan yang berbahagia ini diberi kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan yang telah ditentukan temanya, merobohkan ilah-ilah modern. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang merobohkan berarti telah ada dibangun, telah berdiri, dan kita hancurkan. Berbicara tentang ilah atau Allah lain. Bapak Ibu Saudara, ketika Musa turun dari Gunung Sinai membawa 2 loh batu, yaitu ke-10 firman, dia melihat umat Israel, umat pilihan Allah, membuat patung lembu emas dan disembah. Ketika Musa melihat itu, maka marahlah dia. Bapak Ibu Saudara, di zaman yang sekarang ini, di zaman yang sangat canggih, semuanya memakai teknologi. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, hubungan kita dengan Allah bisa digambarkan seperti orang yang berpacaran, seperti kedua mempelai.
ketika kita mendoakan pasangan kita, pasti kerusakan hubungan dan juga ketidakpercayaan dan menimbulkan rasa cemburu. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, Allah kita adalah Allah yang cemburu karena Dia sayang kepada kita. Dia terlalu besar cintanya kepada kita, saudara. Untuk itulah Dia marah, Dia cemburu melihat kita ketika kita tidak fokus kepadanya. Zaman dahulu mungkin mereka dinamakan ilah modern, yaitu menyembah patung ataupun buatan tangan manusia yang dianggap itu berkuasa. Tapi Bapak Ibu Saudara, jangan heran, sekarang juga di zaman yang modern ini ada ilah. Iblis memakai cara-caranya untuk menjerumuskan kita. Iblis memakai tipu muslihat dengan berbagai cara untuk menjatuhkan kita ke dalam dosa. Ditawarkan, diberi, ada kekuasaan yang sementara. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, teman-teman yang dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan kita membutuhkan kefokusan kepada Tuhan. Kita membutuhkan hubungan dengan Tuhan. Selain merobohkan, menghancurkan, atau mematahkan, menggagalkan yang sekarang kita harus lakukan di dalam penyembahan berhala atau apapun yang kita anggap itu menjadi Tuhan kita harus patahkan itu di zaman yang sekarang. Baik. Mari kita melihat apa saja yang menjadi ilah modern pada saat zaman sekarang ini. Yang pertama ada materialisme. Baik ketika difokuskan kepada yang baik. Tetapi yang sekarang terjadi ialah pemuda-pemudi kita yang tidak fokus kepada Tuhan hanya karena ada kepuasan tersendiri di dalam benda-benda yang lain. Berbicara tentang harta, berbicara tentang kekayaan, kepuasan terhadap apa yang diberikan oleh dunia, yang seringkali kita prioritaskan di dalam kehidupan kita. Uang, kekayaan, properti, misalnya rumah. Dan dengan hal itu kita meninggalkan Tuhan, kita menduakan Tuhan. Ketika kita memfokuskan diri hanya kepada uang,
dan materi yang lainnya. Iblis memakai cara ini agar kita pemuda-pemudi berpaling fokus kita daripada Tuhan ke tempat yang materialistis. Iblis memakai godaan-godaan ini untuk menjatuhkan anak-anak Tuhan. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, banyak sekali yang meninggalkan iman demi kekayaan. Banyak yang meninggalkan iman demi popularitas. Banyak yang meninggalkan iman kepada Tuhan hanya demi ketenaran. Dipuaskan oleh hal-hal yang duniawi. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, berbagi kehidupan dahulunya yang menikmati kepuasan yang diberikan dunia, dan sekarang itu sadar bahwa hal itu hanyalah sia-sia. Kesia-siaan belaka yang menikmati dunia. Kesia-siaan belaka hanya menikmati apa yang diberikan oleh dunia. Tetapi kita berpaling dan menduakan Tuhan. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, jangan heran kalau dalam kehidupan kita sering hanya meminta, Tuhan beri aku berkat, Tuhan beri aku, Tuhan berilah aku. Hanya memfokuskan diri kepada apa yang harus diterima, bukan untuk melayani Dia. Kita hanya memfokuskan diri untuk menerima dan tidak memberikan pelayanan dari hidup kita. Ketika kita membaca Yohanes 7, banyak orang berbondong-bondong mencari Yesus hanya oleh karena mujizat. Banyak orang yang berbondong-bondong mencari Yesus hanya mencari berkat. Bapak Ibu Saudara, teman-teman yang dikasihi Tuhan, mengapa harus begitu kehidupan kita? Ketika kita diberi kemewahan, ketika kita diberi kelimpahan, yang pertama kita akan lupa mengucap syukur. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, teman-teman yang dikasihi Tuhan, kita membutuhkan kefokusan kepada Tuhan sehingga kita tidak berpaling dari Tuhan dan kita dapat merobohkan keinginan duniawi, yaitu ilah-ilah yang ada sekarang ini. Kita hanya mementingkan keinginan kita. Hilangkan Bapak Ibu Saudara, teman-teman. Dan berbicara tentang ilah-ilah yang kedua, konsumtivisme.
Apa itu konsumtivisme? Hal ini adalah perilaku kita yang boros, yang mengutamakan keinginan, yang mengutamakan gaya. Baik teman-teman yang dikasih Tuhan, ketika saya memakai jam harga 100.000 hari ini, dan besok saya memakai jam dengan harga 100 juta, apa yang membedakan ketika menunjukkan waktu? Tidak ada. Karena kita hanya mementingkan gaya hidup, styling. Kita hanya mementingkan beli dengan keborosan, beli hanya untuk memuaskan keinginan daging kita. Beli bukan mengutamakan apa yang kita perlukan, apa yang kita butuhkan. Dampak yang sangat besar ketika boros. Apalagi dia mengkonsumsi juga alkohol, rokok, narkotika. Hancur 12 pas. Rokok, Bapak Ibu Saudara, ketika dulu saya masih perokok, seharian itu 1 bungkus. Saya tidak mau sebutkan merek, brand, nanti menunjukkan harganya. Pada waktu itu 18.000 setiap hari dikeluarkan. Ketika 10 hari udah 180.000. Yang pertama, kita hanya memuaskan kehidupan daging kita. Kita hanya memuaskan keinginan kita. Secara tidak langsung itu merusak hidup kita. Kita tidak bisa merasakan sekarang ketika kita terbawa dalam pergaulan bebas, ketika rokok, minum, narkoba. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, teman-teman yang dikasih Tuhan, kita harus merobohkan hal itu. Kita harus menentukan hal itu. Ketika kita akan hidup berkenan dengan Tuhan, kita harus merobohkan hal itu. Kita hidup dengan Tuhan, kita harus menghancurkan semua itu. Dunia, sekali lagi dunia hanya memberikan enak semata, sementara, enak, sedap, nikmat. Kalau boleh bilang tambah lagi, nikmat, nikmat coy, nikmat. Tapi jatuhnya itu sangat dalam. Kotornya itu luar biasa. Jika ada yang merokok, minum, atau yang pakai narkoba, suntik, sabu, hentikan ya. Kita harus memiliki niat. Kita harus hancurkan itu semua. Hancurkan. Itulah yang membuat kita jauh dari Tuhan. Yang hilang kita kefokusan kita dengan Tuhan. Ada yang cewek suka belanja di sini? Cowok-cowok yang suka
suka shopping ikut dengan cewek-cewek, ketika gajian, ketika dapat kiriman, lihat sesuatu hal yang menarik di Lazada, Shopee, ada? Dan ketika ditanya ada uang ini, aduh enggak. Ada? Puji Tuhan enggak, tidak ada di tempat ini. Berikan tepuk tangan dulu. Sungguh luar biasa pemuda-pemudi. Jangan boros ya. Jangan berlaku konsumtif. Tuhan tak suka itu. Itu yang membuat kita pelayanan hanya memfokuskan diri kepada pemborosan, kita tidak dekat dengan Tuhan. Lanjut. Berbicara tentang teknologi. Hati-hati dengan teknologi. Teknologi memudahkan kita, ya. Teknologi membawa kita mengenal dunia modern, ya. Tapi bisa juga teknologi menghancurkan kita, menjatuhkan kita. Siapa yang memiliki smartphone di sini? Kudus enggak smartphone kalian? Ada install Alkitab enggak? Tidak. Kebanyakan kita ketika bangun tidur buka handphone, lihat WhatsApp. Ada nggak WhatsApp dari doi? Ada seorang hamba Tuhan yang mengajarkan kepada saya, dan saya terlalu nyaman dengan di tempatnya dia. Cara kasih bangunnya kami itu pakai batu, dilempar di rumah, dilempar di pintu. Dia mengajarkan bahwa ketika kita memiliki hubungan dengan Tuhan, kita menjaga hubungan kita dengan Tuhan, pribadi yang pertama kita sapa yaitu Dia yang memberi hidup. Tuhan Yesus bersyukur Engkau masih memberikan nafas kehidupan pada pagi hari ini, di hari ini. Dialah sosok motivator yang selalu mengingatkan, dan ini juga dibagikan kepada teman-teman saudara yang dikasihi Tuhan. Ketika teknologi kita pakai secara positif, secara berguna dengan baik, maka kita menjaga kekudusan kita. Dan kita menghancurkan semua keinginan-keinginan yang ditawarkan oleh dunia, oleh ilah-ilah modern. Masih banyak lagi tentang teknologi, fitur-fitur canggih. Kita bahas satu persatu sampai malam kepada ini. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, seringkali juga teknologi membawakan kita kepada kepuasan, kerja, kepada ketenaran. Bisa juga teknologi kita pakai untuk mengabarkan Injil. Tuhan mengizinkan teknologi ada untuk memuliakan namanya, menyebarkan kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudara, lanjut. Dalam hal ini, bagaimana kita untuk menjaga kekudusan kita dan kita dapat merobohkan ilah-ilah modern? Yang pertama, kita serahkan diri pada Tuhan. Serahkan diri kepada Tuhan.
Ketika kita serahkan diri kepada Tuhan. Yang kedua, kita apa? Jangan khawatir hidup dengan Tuhan. Jangan pernah khawatir hidup dengan Tuhan. Bila kekurangan, puji Tuhan, bersyukur. Dari kekurangan itulah kita belajar. Fokuskan kepada Tuhan, sehingga kita tidak dapat memfokuskan kepada hal-hal yang lain. Kita tidak menduakan Dia, tapi kita memprioritaskan Dia di dalam tubuh kita, di dalam diri kita. Sehingga apa? Kita memiliki hubungan yang intim dengan Dia. Apa yang kita minta, sukacita dan damai sejahtera ada di dalam diri kita. Karena Dialah sukacita dan damai sejahtera itu. Kita memiliki kasih karena Dialah hidup dalam kita, karena Dialah kasih. Sehingga apa? Kita percaya ada iman pengharapan. Sehingga kita berharap kepada apa yang kita nantikan itu ada, yang memberi hidup yang kekal. Dengan hal-hal ini kita dapat merobohkan ilah-ilah modern. Amin. Dengan hal ini kita dapat menjaga diri jangan sampai kita jatuh oleh tawaran ilah-ilah modern. Amin. Demikian firman Tuhan. Kita angkat pujian. Tuhanku terlebih besar.